Pemirsa, Polda Jawa Tengah telah memeriksa puluhan saksi dan menetapkan 3 tersangka kasus pengeroyokan hingga menewaskan pemilik rental mobil asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah, sementara itu penjabat Bupati Pati menepis isu bahwa wilayah Sukolilo menjadi lokasi sarang penadah mobil curian. Polda Jawa Tengah terus melakukan upaya penyelidikan kasus pengeroyokan hingga menewaskan seorang pemilik rental mobil asal Jakarta yang terjadi di Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah telah memeriksa 35 saksi dan telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Hal tersebut telah diungkapkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Ia juga menegaskan bahwa tersangka akan bertambah karena pihaknya telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku lainnya. Saksi semuanya kita panggil, sekarang sudah berkembang hampir 35 saksi kita periksa. Ya, dan tersangka sudah ada di kantor kita, sekarang masih dalam upaya paksa, tadi malam 1 orang dan nanti akan bertambah lagi. Dan kita sudah kantongi beberapa tersangka lain yang menggunakan alat, yang menggunakan tangan kosong dan lain sebagainya. Polda Jawa Tengah juga berencana menurunkan tim gabungan dari Dirkrimum, Resmob, Inavis, dan dokter forensik untuk penyelidikan kasus pengeroyokan hingga tewas yang terjadi di Sukolilo, Pati sepekan silam. Pasca peristiwa pengeroyokan pemilik rental mobil asal Jakarta, penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, turut menyesalkan hal tersebut dapat terjadi. Henggar Budi juga menepis sejumlah kabar yang ramai tersebar di media sosial bahwa wilayah Sukolilo menjadi sarang penadah mobil curian. Bos rental yang kemarin mengambil mobil ini juga tidak ada komunikasi sebelumnya, sehingga mobil langsung diambil, dibawa menggunakan kunci cadangan, sehingga ada orang yang melihat teriak maling, sehingga terjadilah kejadian yang kemarin terjadi di Sumber Soko. Dengan di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit. Tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya. Seorang pemilik rental mobil asal Jakarta tewas dikeroyok sejumlah warga di wilayah Sukolilo, Pati pada Kamis 6 Juni lalu saat korban berupaya mengambil mobil rental miliknya yang sempat hilang dengan kunci cadangan. Naas warga yang melihat mengira korban adalah maling hingga korban babak belur diamuk massa. Atas kejadian tersebut, penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro turut meminta pada pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus pengeroyokan yang menyebabkan pemilik rental mobil tewas, agar nama baik Pati dapat dipulihkan. Dari Magelang dan Pati, Jawa Tengah, Edi Suryana, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Polisi telah menetapkan 3 tersangka kasus pengeroyokan hingga tewas seorang pemilik rental mobil asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Dikabarkan jumlah tersangka pelaku akan bertambah karena polisi sudah mengantongi identitas terduga pelaku lainnya. Ya, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini pemirsa? Kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu. Selamat sore Pak Satake. Ya, selamat sore Mbak. Ya, sudah ada 35 orang saksi betul ya yang diperiksa untuk kasus ini. Total yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kabarnya 3 dan ternyata bertambah 1 lagi yang menjadi tersangka. Apa masing-masing peran dari tersangka tersebut, Pak? Ya, saya jelaskan. Jadi betul bahwa telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi sebanyak 35 orang, di mana kemarin pada tanggal 10 Juni menambah 1 tersangka lagi yang tadinya hanya 3, sekarang menjadi 4 tersangka atas nama M, di mana umur 37 tahun, pekerjaan petani dan warga Kecamatan Sukolilo, Pati. Yang bersangkutan berperan melakukan menendang dari salah satu korban yang akhirnya dilihat dari video-video, dan sekarang yang bersangkutan sudah diamankan di Polresta Pati untuk ditindaklanjuti. Adapun pasal yang dikenai kepada yang bersangkutan adalah pasal 170 ayat 2 kedua, di mana ancaman hukumannya adalah 10 tahun penjara. Itu untuk tambahan 1 pelaku lagi, dan ini masih berproses, masih dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terkait kasus itu. Kita berharap pasti akan ada bertambah
para pelaku karena kita memang sudah memiliki identitas ataupun nama-nama daripada pelaku ataupun tersangka. Baik, Pak Bayu, apakah benar yang menyewa mobil tersebut ini juga termasuk dalam tersangka, dan ini perannya dalam tersangka tersebut apa, Pak? Ya, jadi mobil itu ditemukan di salah satu rumah warga Kecamatan Sukolilo, di mana yang bersangkutan sekarang sudah sebagai tersangka. Itu yang bersangkutan berperan adalah menggunakan roda 2, kendaraan roda 2 itu melindas tubuh atau badan dari para korban, dan sekarang sudah diamankan. Ya, Pak, awalnya ini kan korban mencari mobilnya yang hilang, ditelusuri melalui GPS. Nah, ini betulkah memang ada itikat yang tidak baik dari penyewa mobil ini ingin membawa kabur mobil korban? Ya, jadi karena mobil itu sudah berapa bulan tidak dikembalikan karena itu disewa, kemudian pihak pemiliknya, pemilik rental itu melakukan pencarian dengan menggunakan alat GPS-nya, dan posisi diketahui di wilayah Kecamatan Sukolilo di Kabupaten Pati. Akhirnya yang bersangkutan menuju ke sana karena melihat kendaraannya dengan dia membawa kunci cadangan, langsung dia bawa. Ada masyarakat yang melihat, akhirnya yang bersangkutan diteriakin maling. Akhirnya terjadi kejadian yang kemarin itu. Akhirnya masyarakat juga beramai-ramai melakukan pengeroyokan kepada korban, hingga terjadi 3 luka-luka. Baik, berarti apakah ada kemungkinan satu tersangka tersebut yang menyewa mobil dikenakan juga tersangka mengenai penggelapan mobil, Pak, karena berupaya untuk membawa kabur mobil korban? Nah, itu nanti kita dalami lebih lanjut terkait tentang kasus penggelapannya. Oke, jadi ada kemungkinan satu tersangka dikenakan pasar berlapis ya, Pak, ya? Ya. Oke, nah Pak, kemudian begini, apakah ada potensi jumlah tersangka akan bertambah? Karena kalau kita lihat dari video itu tampaknya banyak ya orang yang berkerumun di sana dengan perannya masing-masing, mobilnya juga terbakar segala macam. Nah, apakah itu akan bertambah jumlah tersangka termasuk kasus pembakaran kendaraan milik dari korban? Ya, kalau untuk jumlah diperkirakan bisa bertambah karena kita lihat dari video-video yang ada, kita sedang dalami, kita analisa terkait tentang video-video tersebut, dan juga nanti dari saksi-saksi, baik saksi pelaku maupun saksi-saksi yang lain yang melihat. Kita berharap nanti ada yang menyampaikan nama, dan petugas pun sudah mengantongi nama-nama dari pelaku. Jadi kita berharap kepada para pelaku atau tersangka yang ikut terlibat di dalam melakukan penganiayaan ataupun pengeroyokan tersebut untuk menyerahkan diri ya, sebelum dilakukan upaya-upaya paksa kepolisian agar menyerahkan diri untuk ke Polresta Pati untuk ditindaklanjuti hukum yang berlaku. Baik, kita berharap mereka menyerahkan. Baik, terima kasih Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah sudah bergabung di Kabar Petang. Kami akan menunggu kelanjutan bagaimana penyelidikan mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Bayu.